Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu dan Bapak, rekan-rekan guru, kami ucapkan selamat bagi Bapak Ibu guru yang sudah dinyatakan menjadi calon peserta PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Bapak dan Ibu segera untuk melakukan konfirmasi kesediaan ya. Nah, Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, setelah Bapak dan Ibu dinyatakan ya sebagai peserta PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan 2 khususnya, maka langkah berikutnya yang harus Ibu dan Bapak lakukan adalah yaitu melaksanakan lapor diri ya. Sekali lagi, konfirmasi kesediaan diberikan waktu sampai dengan tanggal 11 September 2023. Tetapi ketika sudah muncul notifikasi untuk melakukan konfirmasi kesediaan, langsung saja Bapak dan Ibu untuk lakukan konfirmasi sehingga Bapak dan Ibu ada rentang waktu yang cukup panjang sampai dengan pada lapor diri yang akan dijadwalkan tanggal 15 sampai dengan 16 September 2023. Kenapa kita butuh waktu speech yang cukup panjang? Karena pada saat lapor diri, meskipun dilakukan secara daring, ini banyak sekali berkas yang harus Ibu dan Bapak persiapkan ya. Ketika Bapak dan Ibu melakukan konfirmasi kesediaan pada tanggal 11 September, maka Bapak dan Ibu hanya ada waktu 3 hari untuk menyiapkan dokumen itu semua. Nah, dokumen apa saja yang harus Bapak dan Ibu teman-teman persiapkan? Kalau kita berkaca pada penetapan mahasiswa dan mekanisme lapor diri pada angkatan 1, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 1 yang lalu, kita bisa lihat Bapak dan Ibu, ternyata ada setidaknya 12 dokumen yang harus Ibu dan Bapak lengkapi. Pertama adalah format A1 dan fakta integritas, yang ini nanti formatnya dapat Bapak Ibu unduh ya melalui akun SIM PKB masing-masing. Kemudian biodata mahasiswa sesuai dengan format PD Dikti, ini juga biasanya Bapak dan Ibu bisa dapatkan melalui website ya LPTK masing-masing, atau Bapak dan Ibu bisa dapatkan formatnya melalui edaran-edaran sebelumnya begitu ya, termasuk pada edaran ini juga sudah ada. Kemudian surat pernyataan izin pimpinan, ini juga formatnya bisa diunduh melalui akun SIM PKB. Nanti akan muncul tentunya ya Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu sudah ditetapkan ya, kurang lebih pada tanggal 14 ya, kalau tidak salah 14 September sesuai jadwal. Scan ijazah S1. Nah, yang demikian ini Bapak dan Ibu bisa siapkan dari sekarang ya. Scan ijazah S1, kemudian scan transkrip nilai S1, scan KTP, kemudian juga scan pas foto berwarna dimensi 4x6. Ini juga bisa Bapak Ibu siapkan dari sekarang ya. Nah, caranya Bapak dan Ibu untuk pas foto ini bukan berarti foto yang sudah dicetak kemudian di-scan ya, tetapi adalah file foto itu sendiri. Dimensinya adalah 4x6, kemudian SKCK dari kepolisian setempat, ini juga Bapak dan Ibu bisa persiapkan. Kalau misalkan pengurusannya tidak terlalu lama, bisa sih mendekati pada saat akan lapor diri nanti. Biasanya untuk mengurus surat-surat ini Bapak dan Ibu mungkin sehari 2 hari selesai ya. SKCK, kemudian surat keterangan sehat, ini juga sekarang bisa dari puskesmas saja atau rumah sakit umum daerah. Kemudian bebas napsa, ini juga bisa dari BNN, kepolisian, puskesmas ataupun RSUD setempat. Scan NPWP ini bagi yang memiliki, bagi yang tidak juga tidak ada kewajiban ya, opsional saja ini ya. Tapi memang sekarang hampir di seluruh pengurusan dokumen dan sebagainya ini NPWP sangat dibutuhkan. Kemudian tambahan persyaratan dari LPTK masing-masing jika memang ada persyaratan yang lain. Nah, Ibu dan Bapak teman-teman, untuk format fakta integritas meskipun Bapak dan Ibu bisa dapatkan nanti diunduh melalui akun SIM PKB, pada surat edaran biasanya juga akan dilampirkan seperti ini contohnya fakta integritas, lalu kemudian surat izin pimpinan, biodata mahasiswa ya sesuai dengan pangkalan data PD Dikti. Lalu itulah yang berkas-berkas nanti akan menjadi Bapak dan Ibu persiapkan ya untuk kemudian lapor diri. Nah, bagaimana cara Bapak dan Ibu melakukan lapor diri? Ketika Bapak Ibu nanti sudah waktunya untuk melakukan lapor diri, Bapak dan Ibu bisa kunjungi websitenya ppg.kemdikbud.go.id.
Lalu Bapak dan Ibu pilih layanan PPG di sini, lalu pilih menu internal, dan Bapak dan Ibu lihat pada info LPTK. Bapak Ibu ditetapkan di kampus mana PPG-nya begitu ya. Kemudian pilih saja kampus yang menjadi tempat Bapak Ibu guru ditetapkan sebagai mahasiswa PPG. Misalkan Bapak dan Ibu ditetapkan sebagai mahasiswa PPG pada Universitas Lampung, maka Bapak dan Ibu bisa kunjungi klik saja logonya Universitas Lampung pada layanan PPG yang tadi kita sampaikan ya. Ketika diklik, maka Bapak dan Ibu akan diarahkan menuju websitenya PPG FKIP Unila. Di sini untuk informasi terbaru memang belum ada informasi mengenai lapor diri PPG dalam jabatan Angkatan 2 ya Bapak dan Ibu. Yang ada adalah lapor diri PPG Prajabatan Angkatan 1. Ini postingannya 1 September yang lalu. Berarti untuk PPG dalam jabatan memang belum diposting informasinya mengenai lapor diri. Tetapi Bapak dan Ibu, kalau kita berkaca pada mekanisme lapor diri PPG dalam jabatan Angkatan 1 yang lalu misalnya, ketika kita lihat, di sini Bapak dan Ibu untuk melakukan lapor diri, ini gambaran saja sebagai contoh, Angkatan 1 yang lalu Universitas Lampung itu lapor diri melalui Google Form ya, ini contohnya. Kalau kita klik Google Form, maka nanti Bapak dan Ibu akan dibawa pada formulir. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu isi ya, dokumen-dokumen data-datanya. Kemudian nanti dokumennya itu harus diupload ya. Pada halaman-halaman berikutnya nanti Bapak dan Ibu harus melakukan upload dokumen sebagaimana dokumen yang tadi dipersyaratkan ada 12 dokumen ya. Dan juga di sini disertakan grup ya, WA grup, linknya yang Bapak Ibu nanti bisa bergabung pada grup tersebut untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru pelaksanaan PPG dalam jabatan. Nah, itu Bapak dan Ibu gambarannya ya. Sekali lagi, Bapak dan Ibu yang sudah melakukan konfirmasi kesediaan untuk menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2, maka dapat dipastikan ya, meskipun belum 100%, ketika sudah konfirmasi bersedia, maka Bapak dan Ibu nanti akan ditetapkan sebagai peserta PPG dalam jabatan Angkatan 2. Maka Bapak dan Ibu bisa menyiapkan berkas-berkasnya dari sekarang. Utamanya adalah yang memang Bapak dan Ibu sudah ada berkasnya begitu ya. Seperti ijazah, transkrip, KTP, pas foto misalnya ya. Kemudian untuk format-format yang bisa diunduh melalui SIM PKB, sesungguhnya Bapak dan Ibu juga bisa mendapatkan dari file-file lama ataupun dari teman-teman yang memang sudah mengikuti PPG di angkatan-angkatan sebelumnya. Bapak dan Ibu bisa mintakan filenya, kemudian diisi dan sebagainya. Karena format A1, kemudian biodata mahasiswa, surat izin pimpinan itu biasanya tidak ada perbedaan yang signifikan. Formatnya akan selalu sama. Itu Bapak dan Ibu informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.